Tuhan ingin supaya apa yang kita terima dari Dia itu bukan kita simpan sendiri, tapi kita bagikan. Nah, salib yang merentang itu, apa yang kamu terima dari Tuhan, apa yang kamu terima dari Tuhan itu dibagikan. Saudara seiman, sampai kamu bisa menginfeksi, sampai kamu bisa memberi pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh bahwa kita ini harus datang sama Tuhan, dan Tuhan yang pertama, yang terutama, nggak ada yang lebih penting dari itu. Kehidupan di dunia pelengkap. Kehidupan di dunia hanya alat perjalanan kita untuk bisa diproses oleh Tuhan. Nah, tangan merentang kepada saudara itu kita membagikan nilai-nilai. Kita bagikan berkat juga. Nah, itu Tuhan nuntun kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita mau bagikan apa, saudara-saudara? Nah, sedangkan ini garis atas dan ke bawah ini kita sedang membagikan benih. Teman-teman yakin bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk menurunkan ilmu. Teman-teman dipanggil Tuhan untuk menurunkan nilai untuk anak biologis yang mandiri, dan juga mungkin tempat pelayanan di sini, mungkin tempat pelayanan tempat lain yang Tuhan teman-teman suruh di sana dan sedang berada di sana untuk mewariskan apa yang akan kamu tinggalkan. Dipersiapkan dari sekarang, seperti kita berdoa untuk jodoh. Nah, kita persiapkan dari sekarang. Belum kepingin nggak apa-apa, tapi kamu mulai doakan. Josi mengajari untuk mulai berdoa. Doakan supaya tidak meleset. Yang meleset siapa? Bukan kita memilih, tapi Tuhan menunjukkan orang yang tepat itu pada waktunya, dan kamu tahu, oh ini datang dari Tuhan, bukan pilihanmu. Waktu Mandri mau mendekati Tante Ivana bukan yang perfect, bukan yang apa istilahnya yang ideal menurutnya Om Mandri. Karena yang menurutnya Om Mandri waktu itu yang ideal adalah bisa main keyboard. Itulah alasannya kamu harus main keyboard. Ya, salah satunya bisa main keyboard. Dan ada ciri-ciri yang lain. Om Mandri nggak ingin bagikan sekarang karena bukan tentang itu sekarang, tapi kita mendoakan apa yang akan kita tinggalkan, legacy, warisan yang kita tabur, benih untuk kerajaan Tuhan. Kita doakan mulai dari sekarang, kita lakukan mulai dari sekarang. Seperti teman-teman ini yang melayani adalah teman-teman yang memberikan waktunya untuk pelayanan. Beranikah kita atau maukah kita untuk menyatakan Tuhan, seperti tadi, mengejar hadirmu melalui pelayananku. Aku mengejar Tuhan. Melalui pelayananku, ini penyembahanku. Melalui apa yang Tuhan percayakan, ini aku mengasihi Engkau Tuhan. Sanggupkah? Atau harus sanggup ya? Akan sampai ke sana. Ketika kita ketemu Tuhan, atau sebelum ketemu Tuhan lah. Ketika Tuhan tanya, kamu ngapain aja sepanjang hari ini, seperti orang tua tanya ya. Kalau omalikannya bukan hanya anaknya omalikan, di sekolah juga kalau ada OSIS, ngapain aja di rumah weekend, targetmu kok nggak selesai. Bisa sibuk ini itu. Tanya. Kemarin tanya itu bukan kepo, bukan ini, bukan. Cuma ingin membangun relasi, belajar untuk perhatian, belajar untuk memberikan waktu buat mereka dan tidak diam aja. Kemarin karena tipenya orang yang apa itu introvert, diam. Introvert itu apa sih? Introvert itu nggak berani bicara, teman nggak berani bicara sebenarnya. Tapi karena panggilan Tuhan untuk mengajar, belajar untuk bicara. Apalagi bicara di depan orang tua, gemeteran dulu. Jangan depan orang tua, depan teman-teman sebaya. Waktu jadi pemimpin upacara nih, dengkulnya goyang-goyang. Nah, kita mulai mempersiapkan apa yang akan kita wariskan, apa yang akan kita berikan untuk generasi mendatang. Kalau teman-teman yang sudah melayani, teruskan, lanjutkan. Pelayananku adalah penyembahanku. Teman-teman yang belum melayani langsung secara fisik, pelayanan yang kelihatan, doakan. Doa itu sangat penting. Doa itu salah satu kalau dalam peperangan rohani ya, doa itu yang nomor satu. Peperangan rohani itu perkataan, ucapan. Kalau kita nyuruh sesuatu yang jahat pergi, kita harus pergi sono. Dalam nama Yesus pergi. Waktu Maria menolak rokok untuk kembali ke Maria juga
Pergi sana, rokok nggak berkuasa atas tubuhku, nggak berkuasa atas hidupku, yang berkuasa Yesus. Pergi sana. Perkataan yang jorok, perkataan yang kotor harus dilawan sampai akhirnya lepas. Sampai akhirnya kita nggak sadar dan kita baru tahu bahwa ternyata sekarang perkataan kita adalah perkataan berkat. Kalau barang mau jatuh, dulu memakai mengumpat. Sekarang Yesus Tuhanku sudah otomatis, sudah nggak dirancang, nggak dipikir. Sama seperti kita nanti menyampaikan tentang wasiat Tuhan ya, kita buka dulu nggak apa-apa. Matius 28 ya. Nah, yang akan kita wariskan apa, kita mulai doakan, mulai kerjakan sekarang. Sama seperti kita mempersiapkan masa depan. Tadi Om Budi menyampaikan kalau yang kebaktian dewasa, kalau kamu mau enak di belakang sekarang kerja keras. Kalau kamu mau enak-enakan sekarang, kamu bayarnya nanti di belakang. Seperti apa kita nggak tahu. Kalau hidupnya enak, puji Tuhan, berkat Tuhan. Tapi penderitaan akan membawa kita kepada kemuliaan, karakter, kepada keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Nggak akan apa ya namanya, istilahnya kita nggak pernah prediksi, tapi wow. Nah, Matius 28 ayat 18-19. Ya, Yesus mendekati mereka, kita baca bersama ya. Dan berkata, 3, 2, 1. Telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lanjut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini warisan Tuhan yang Tuhan ingin supaya kita lakukan, bukan simpan, bukan diamkan, tapi lakukan. Lakukannya kapan? Yaitu tadi mulai dicicil, mulai sekarang kita kerjakan. Caranya apa? Persiapkan hidup kita. Persiapkan hidup kita sampai kita itu nanti kalau ketemu orang siap memberi jawab. Pada suatu diskusi sama teman di kantor, aku menghindari kok diskusi kayak oh gitu ya. Tapi suatu saat kita kan akan terus ditanya tentang iman kita. Pada suatu saat kita nggak bisa menghindar, ya kita harus mempertanggungjawabkan. Kita harus mempersiapkan diri, membekali kita dengan dasar-dasar iman, membekali kita dengan fellowship sama Tuhan itu yang nggak akan tergoncang. Kalau kita punya fellowship sama Tuhan, nggak akan tergoncang. Karena kepercayaan yang kita miliki sama Dia itu berdasar fellowship, bukan berdasar logos, bukan berdasar hanya pengetahuan saja. Tapi ya dicicil dari sekarang. Ketaatan harus kita kerjakan dari sekarang. Nah, tadi salib untuk saudara seiman, kita merentang itu artinya kita membagi, menabur karakter kita sebarkan pengaruh, mewariskan untuk generasi yang akan datang mulai dari hari ini. Dan kamu berdoa bahwa Tuhan, untuk teman-teman yang perempuan, rahimku akan melahirkan generasi yang takut akan Engkau. Yang laki, benihku akan melahirkan keturunan yang dahsyat yang dipakai Tuhan. Mulai doakan sekarang, bukan keturunan yang biasa saja, tapi keturunan yang dipakai Tuhan. Nah, salah satu yang kemarin sedang baca hari ini itu bukunya tentang City Star. City Star itu orang anak muda, atletik. Jadi kisahnya dia itu adalah pemain kriket itu seperti baseball. Pemain kriket Inggris. Dan dia masuk timnas. Dan dia punya 2 saudara yang sama-sama pemain kriket dan semuanya berbakat. Dan ketika 3 orang ini main, City Star ini, Charles Star, sama GB dan sama satu lagi, kalau mereka main bertiga, menang itu. Nah, tapi pada suatu saat ketika dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan tahu apa yang penting, semua tawaran kontrak untuk menjadi pemain profesional, karena dia masih di kuliah ya, masih di kuliah. Semua tawaran kontrak dia nggak mau terima. Dia persiapkan hidupnya untuk akhirnya dia pergi ke Cina. Nah, itu ada Hudson Taylor di sana dulu. Nah, terus kemudian pada kisahnya itu ternyata ada benang-benang orang percaya yang takut oleh yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Itu ada benang-benangnya, ada
aplikasinya. Kamu akan dipakai sebagai puzzle. Om Andre sedang dipakai sebagai puzzle untuk menggenapi semua koneksi itu menjadi jaring yang akan menjangkau jiwa. Mungkin kita nggak akan bisa, amin, kita akan memberi pengaruh dan memenangkan jiwa satu persatu, one on one, suatu saat, amin, percaya? Kita harus bangun kepercayaan diri kita dari sekarang. Tapi ada juga yang namanya tim. Jadi network itu ketika connect, dia akan menjangkau jiwa. Dan Cina, ketika anak-anak muda ini pada datang ke Cina, ribuan. Dimulai dari sebelum City Start itu dari DLUD yang membagikan tentang Injil pada anak-anak muda. Dan akhirnya kampus-kampus di Amerika itu dilawat Tuhan. Dan orang-orang muda menyerahkan diri. Dan kita yang masih muda ini, kita pakai di lingkungan kita sekarang. Tadi untuk saudara seiman, untuk saudara yang di luar sana, tangan merentang, ini tangan yang merangkul mereka. Tangan yang merentang itu tangan yang mau untuk kamu itu datang ke mereka. Seperti Tuhan itu datang, bukan Tuhan diam di dalam surga. Ketika dia utus nabi-nabinya, Tuhan utus siapa? Musa. Tuhan utus siapa? Yang menjadi idola kamu? Daud, yang waktu itu jadi raja dan sekarang kita bisa belajar dari kisah hidupnya. Tuhan datang sendiri, karena Tuhan punya inisiatif. Mari kita punya inisiatif. Kalau kamu di tengah orang-orang gak percaya, tanganmu ini tangan yang merangkul, menerima mereka. Kapan kita bisa menyaksikan iman kita kalau kita tidak, oh ini bukan saudara seiman. Kalau kita sudah mulai nyingkir sendiri, kapan kita bisa memberi pengaruh? Terima apapun background mereka. Preman, kalau Om Adit beberapa punya teman preman di luar sana. Beberapa juga punya teman-teman yang hidupnya nggak enak. Hidupnya juga ada yang luar biasa, mapan. Semuanya serba ada. Ada yang hidupnya juga hidup. Ada yang hidupnya juga simpel, sederhana. Nah, dari semua yang ada itu, tangan kita itu mau tidak terima mereka, atau kita pilih-pilih teman, atau kamu mulai nyingkirin teman. Nah, kalau kita sudah pilih-pilih teman, ini kita akan jadi berkat kapan? Nah, mari tangan ini untuk saudara yang di luar sana, tangan yang merangkul, tangan yang menerima. Nah, ketika garis ke samping itu merangkul, garis yang ke bawah itu menjadi jalan. Kita jadi jalan buat mereka untuk kenal Yesus. Dari apa? Diskusi kita. Dia tanya tentang iman kita. Dia tanya, kalau di Kristen begini-begini ya. Oh iya, jelaskan dengan kasih. Kalau ada perdebatan, ya, kalau memang nggak bisa dihindari dan itu berhubungan dengan prinsip, ya dijelaskan dengan dasar-dasar yang Alkitabiah. Nah, kalau belum bisa menjawab, besok ya, nggak apa-apa. Aku belum punya jawaban, tapi aku yakin juru selamat ya Yesus. Di luar dia nggak ada keselamatan. Penebusan di dalam dia, tidak ada di tempat lain penebusan. Karena penebusan hanya oleh darah. Dan siapa yang berdarah buat kita? Yesus. Nggak ada yang lain yang berdarah buat kita. Ada? Ya ada. Teman kita yang paling baik nggak akan berdarah buat kita. Yesus berdarah dan kasihkan hidupnya. Nah, yang garis ke bawah adalah kita menjadi penghubung. Ketika kamu atau Om Andre ditempatkan di tengah-tengah orang tidak percaya, kita belum jadi penghubung supaya mereka bisa tahu tentang Dia, tentang Yesus. Maka amanat agung ini akan terus harus kita lakukan dengan cara yang sederhana ataupun dengan kerjasama dengan tim. Itu lebih bagus lagi. Kalau kita bisa hari ini komit dengan hidup kita, bisa menjadi jalan buat mereka. Pasti Tuhan akan bukakan jalan. Ketika ada keinginan, yang Om Andre baca, ketika ada keinginan, di situ Tuhan buka jalan. City Start ini kemudian pergi ke Cina karena dia mengasihi jiwa-jiwa di sana dan dibukakan oleh Tuhan anugerah. Dia harus jalan kaki loh, setiap hari jalan kaki menuju tempat-tempat yang dia tuju. Dan setiap hari ketika dia melangkah dengan sepatu bootnya itu, sepatu orang Eropa itu lecet-lecet sampai dia lepas sepatunya. Lepas sepatu, telanjang kaki.
sampai kakinya itu, kalau kita punya apa ya? Selisipan tahu ya? Selisipan satu aja dulu sakit. Ini kakinya selisipan banyak gitu, dan dia tetap jalan. 28 mil, 20 mil sehari. Yang paling jarak yang terdekat itu 14 mil. Padahal 1 mil itu 1,2 kilo. Kamu bisa kalikan sendiri, dan dia jalan kaki. Kalau 28 mil, Semarang bawah, Simpang 5 sampai Ungaran itu 30 kilo jalan kaki. Di Cina, di dataran pegunungan, dan mungkin juga melewati padang pasir. Nah, itu yang dia lakukan Siddhistan ini. Ketika Siddhistan ini mau menikah, Siddhistan ini dapat warisan dari orang tuanya. Ketika dijual, dia tanya Tuhan buat apa? Sell all if you love me. Jual semua, jual sama Siddhistan. Beberapa dikasihkan yang $5.000. $5.000 itu kalau $25.000 dulu bisa untuk membangun satu panti asuhan 3 lantai. Itu dibangun oleh George Muller. Itu hasil sumbangan salah satunya oleh Siddhistan ini. Di Elmudi disumbang $25.000 ya kalau nggak salah, $25.000 sama untuk bangun Bible study. Beberapa ribu dolar dikirim ke India Salvation Army, dan itu dia lakukan karena kasih. Sell all, kasih. Tapi dia juga berdoa mau ngasih ke siapa. Simpan $3.000, dan dia datang ke calon istrinya. Ya mungkin kira-kira ngomongnya ini, we're going to get married. Kita mau nikah. Aku masih ada 3.000. What the Lord told you to do. Tuhan ngomong apa sama kamu? Give, kasih. Pada waktu pernikahan mereka cuma punya $5. Itu bukan hasil dari, itu uang mereka sendiri, bukan dari warisannya orang tuanya Siddhistan. Ketika menikah diberkati, pasangan ini berkata, we're clear, kita bersih, kita berjalan dengan iman. Nah, mereka berjalan dengan iman dan melahirkan generasi yang luar biasa. Hidup kita bagaimana? Amanat agung itu akan Tuhan tanya pada kita. Seperti orang tua yang sudah di ujung kehidupan dan punya harapan terakhir. Nang, sok yo, kowe dadi wong sik genah, kowe dadi wong sik bisa jadi berkat. Sok yo, nek kowe gede, ojo lali karo keluargamu. Suatu saat kalau kamu berhasil, jangan lupakan keluargamu. Ketika kamu berhasil, jangan lupa Tuhan. Ketika kamu berhasil, jangan lupa kembali ke gereja, bangun jemaat, berkati umat. Jangan lupa misi, tabur di mana kamu bisa tabur. Amanat orang tua ingin supaya kita hidupnya bisa berbuah, jadi berkat, jadi contoh teladan, berpengaruh. Semua harapan orang tua seperti itu. Ketika Tuhan memberikan amanat agung ini, harapannya sama. Pesan terakhir, hai murid-murid, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah langsung Tuhan. Amanat terakhir, final. Gak ada yang Tuhan inginkan yang lain. Yang Tuhan inginkan ini. Mari kita persiapkan hidup kita untuk kesana. Satu cerita, ketika gereja KL awal mula, siapa mau diutus ke adopsi satu? Beberapa anak muda, termasuk di situ ada Om Andre, mikir nih, akal budi mikir. Aku orang Jogja, sudah ke Semarang, aku kan udah diutus ya. Masa diutus pergi lagi? Lagian kuliah belum selesai, balas budi ke orang tua belum. Pikiran ini udah kemana-mana. Udah, aku enggak, it's no, enggak, itu bukan buat aku. Lagian apa sih ya? Nanti kalau kita diutus misionaris, masa depannya apa? Jujur, yang mana ngomong gitu loh, pikiran ini.
Tapi ketika perjalanan waktu, Om Andri melihat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kakaknya, S3 loh sekarang di Australia, beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa. Apa yang dia taruh ke Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Apa yang kau taruh sama Tuhan, kalau memang itu berkenan di hadiratnya, Tuhan akan ubah sesuatu yang kecil menjadi besar, sesuatu yang simpel menjadi pengaruh luar biasa, menjadi teladan iman. Ketika Om Andri lihat hidupnya Om Dana beberapa waktu ketika mau berangkat ke Australia yang PhD, yang sekarang masih dia perjuangkan, Tuhan, aku dulu gak percaya, aku dulu gak pernah percaya samamu. Mungkin kalau aku menaruh percaya, aku memberikan hidupku, ceritanya mungkin lain, mungkin juga tidak diadopsi. Ya, intermezzo aja. Ceritanya bisa lain. Tapi kalau kita menaruh percaya kita sama Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengubah hal yang sederhana menjadi luar biasa untuk Tuhan. Ketika Om Andri pertama ke sana, akhirnya bisa diwakili ke sana. Om Andri nangis, nangisnya beda dengan nangis ketika kita diambil apa itu dilawat Tuhan di sini. Nangisnya itu, Tuhan, benar ini yang Engkau inginkan, supaya gerejamu ini menjadi bagian dari amanat agung, supaya gerejamu ini menjadi bagian dari apa yang Kau inginkan, bagian dari hatimu, memenuhi harapanmu. Walau mungkin sebagian orang sudah lupa tentang pekerjaan doa kesuku adopsi ini, tapi ini loh Tuhan, hamba-hambamu ini hamba-hamba yang setia. Aku mau, kalau memang harus menjadi bagian ketika mau kesini, kalau bisa aku sediakan waktu. Kalau uang, aku juga akan belajar menabung. Nah itu yang Om Andri rasakan ketika kita sedang menggenapi, ketika kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau, itu beda dengan kita menyembah, ya bagus. Tapi ketika kita menggenapi apa yang Tuhan mau, sesuatu yang tidak bisa kita deskripsikan dengan kata-kata, tapi sama seperti orang tua itu puas. Aku bangga loh nak, kamu bisa nggak pernah remedi, kamu bisa nggak nyontek lagi, kamu bisa bergantung pada dirimu sendiri dan bergantung sama Tuhan, menggenapi apa yang orang tua inginkan, harapan orang tua. Nah, cerita Sitistat ini itu menjadi fenomenal, dan orang yang meninggalkan karirnya, masa depan yang cerah, dan kemudian membagi warisan secara ukuran orang dunia gila, hampir $100.000, $98.000. Itu kalau kurs dulu $98.000 itu berapa? George Muller itu bisa membangun 4 atau 5 gedung untuk 1.000 panti asuhan, 1.000 anak panti asuhan. George Muller dengan $100.000. Jadi itu bisa bangun seperti balai kota 4 zaman dulu ya. Dan itu dia kasihkan. Karena hidupnya ini, it's not for me. Ini bukan untuk aku aja sekarang. Hidupku untuk Tuhan. Kita buka lagi di Yohanes 4 ayat 34. Bagaimana kita bisa menuju ke sana? Bagaimana kita bisa untuk menyerahkan hati kita? Bagaimana kita bisa untuk menyalipkan daging kita? Bagaimana kita bisa menundukkan diri? Teladan Yesus. Yohanes 3 ayat 34. Mari kita baca. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi yang 3, 2, 1. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan apa yang Tuhan mau dan selesaikan, tidak ditinggal. Kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau, amanat agung ini
kita seperti ninggal pekerjaan yang enggak selesai. Dan itu memang akan diteruskan oleh generasi yang lain. Alkitab yang akhirnya kita terima, kita lihat dimiliki oleh banyak suku-suku bangsa karena ada jerih lelah orang-orang itu dan diteruskan oleh orang-orang lain. Jangan sampai ketika tidak mampu melakukan pekerjaan itu karena kita meninggalkannya. Memang cukup umurmu, cukup umur Om Andre, sehingga harus ada orang lain yang in-charge, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita meninggalkan pekerjaan yang Tuhan percayakan, itu kita berdosa. Bagaimana kita mampu untuk menggenapi apa yang Tuhan mau? Ya, prinsip ini, melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Kehendak Bapa kita di surga satu, hidup kita bisa berdampak, berbuah. Hidup kita it's not for ourselves, bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita untuk banyak orang di sekitar kita. Hidup kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Dari mana kita bisa bersiap? Mulai sekarang. Bangun prinsip, dan kita melakukan ini untuk Tuhan, bahwa hidup kita untuk menggenapi apa yang Tuhan mau, dan bangun fellowship sama Tuhan. Amin. Mau menyerahkan hidup ke Tuhan? Mari kita berdoa. Dan terima kasih untuk sore ini. Dan terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk semua yang kau lakukan, yang kau kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu hari ini kami belum melihat apa-apa, kami tidak tahu apa-apa. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau tuntun setiap kami, persiapkan setiap kami dengan masa muda kami, persiapkan kami hari demi hari Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan kenang Tuhan. Tuntun kami Tuhan Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kalau mereka sore hari ini datang ke tempat ini karena mereka mengasihi Engkau Tuhan, biarlah kasih itu bertambah besar Tuhan. Kasih itu semakin berkobar Tuhan. Kasih itu semakin menyala Tuhan. Kasih itu boleh dikecap, dirasakan, terlebih untuk saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan. Dan hidup kami boleh memancarkan kasih Kristus, boleh menjadi teladan Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau semakin kuat dalam hidup kami Tuhan. Engkau semakin kuat Tuhan. Dan daging kami boleh semakin lemah Tuhan. Manusia, daging kami boleh semakin lemah Tuhan. Dan manusia rohani kami di dalam Engkau semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa muda kami Tuhan. Biarlah kami boleh Engkau dapati setia, dan kami boleh menjadi dampak Tuhan. Seperti salib tadi Tuhan. Seperti salib yang boleh merangkul orang lain. Seperti salib yang boleh menjadi jalan bagi orang lain supaya datang padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau dengan amanat agung yang boleh membawa jiwa datang kepadamu Tuhan. Persiapan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.